Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Apakah kalian sehat semua? Alhamdulillah ya. Baik anak Bapak semua, silakan dulu cek kebersihannya. Yang ada sampah di bawah mejanya silakan dibuang ya. Dan juga yang ada sampah di tempat duduknya silakan dibuang. Karena anak Bapak semua, kelas yang bersih, ruangan yang bersih, dan lingkungan yang bersih akan membuat kita nyaman di dalam proses pembelajaran. Ya. Baik anak-anak semua, untuk mengambil berkah, marilah kita memulai pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Ya, Ah, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. Nah, baik anak-anak semua, seterusnya siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Baik. Sekarang Bapak akan mengabsen dulu ya. Yang pertama, Amaruddin Batubara. Ada? Kemudian yang kedua, Arman Halomoan Pasaribu. Ya. Kemudian yang ketiga, Akila Anissa Zahra Hasibuan. Hadir? Oke, baik. Selanjutnya, Batin Jalun Dalimunte. Hadir? Oke, baik. Kemudian kita lanjutkan Dea Risma Hasibuan. Hadir? Oke, baik. Kemudian Junada Simbolon. Ya. Kemudian Fatima Az-Zahra Lubis. Hadir ya. Kemudian Lisna Dalimunte. Ini hadir? Hah? Hadir ya. Baik. Kemudian Ummi Lestari Sormin. Ya. Hadir juga ya. Berarti apa semua hari ini semuanya hadir ya. Tidak ada yang alhamdulillah yang berhalangan untuk proses belajar pembelajaran kita hari ini ya. Nah, sekarang anak-anak semua, kita akan mempelajari bab yang ketiga ya. Sekarang kita akan mempelajari bab yang ketiga. Silakan dibuka bukunya ya. Bab yang ketiga yaitu halaman 52 ya. Dengan materi kita di dalam bab yang ketiga ini adalah menghadirkan sholat dan zikir, di dalam kehidupan ya. Nah, anak-anak semua, siapa yang tahu sejak kapan kewajiban sholat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo anak-anak semua, siapa yang tahu sejak kapan kewajiban sholat itu diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun diperintahkan oleh Allah kepada nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo, siapa yang bisa? Ya, jadi kewajiban sholat ini anak semua, perintah sholat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW adalah di dalam peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah. Yang mana kalau kita lihat di dalam perintahnya tersebut, itu Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan ibadah sholat. Berapa kali sehari semalam di awal diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita? Berapa kali anak semua? 50 50 kali. 50 kali anak semua. Coba kita bayangkan bagaimana seandainya kalau berlaku kewajiban sholat ini 50 kali sehari semalam. Kapan kita lagi bisa belajar seperti ini? Kapan kita bisa lagi bekerja? Kalau sempat 50 kali sehari semalam diwajibkan oleh Allah. Sehingga anak semua,
Nabi kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takut kalau nanti umatnya ini tidak sanggup melaksanakan perintah sholat itu 50 kali sehari semalam. Sehingga Nabi meminta rukhsah, Nabi meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhasil anak apa semua, Allah menetapkan kewajiban sholat itu kepada kita sebanyak 5 kali sehari semalam. Nah, 5 kali sehari semalam. Sholat-sholat apa anak apa semua yang diwajibkan yang 5 kali sehari semalam itu? Nah, apa yang pertama? Sholat sholat subuh, ya. Kemudian sholat zuhur. Kemudian yang ketiga sholat asar. Kemudian yang keempat sholat maghrib. Yang kelima adalah sholat isya. Baik anak apa semua. Sekarang kita masuk kepada pengertian sholat. Apa sih yang dinamakan dengan sholat? Yang barangkali anak apa semua kita sudah mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk melaksanakan sholat. Apa pengertian daripada sholat ini apa semua? Di sini dijelaskan, ada pengertian sholat secara bahasa, ada secara istilah. Ya. Kalau secara bahasa, yang dinamakan dengan sholat itu anak-anakku semua, yaitu as-sholatu huwad doa. Bahwa sholat itu adalah berdoa kepada Allah. Pada hakikatnya anak-anakku semua, ketika kita melaksanakan ibadah sholat itu, berarti kita sedang berdoa kepada Allah. Berarti kita sedang bermunajat kepada Allah. Jadi itulah makna sholat kalau dilihat dari secara bahasa. Ya. Nah, kemudian kalau secara istilah, apa yang dinamakan dengan sholat ini? Kalau secara istilah apa semua, yang dinamakan dengan sholat itu adalah hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Yaitu semua perkataan dan perbuatan ataupun beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya. Makanya dalam ketika kita melaksanakan ibadah sholat anak apa semua, tentunya yang pertama adalah ketika kita sudah berdiri tegak lurus menghadap kiblat, tentunya yang pertama adalah yaitu kita mengucapkan takbir ataupun takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram itu? Allahu Akbar. Nah, nanti setelah itu ada ruku, kemudian iktidal, ada sujud, kemudian duduk antara dua sujud, ya. Kemudian uh, duduk tasyahud akhir, yang terakhir nanti adalah yaitu diakhiri dengan salam. Jadi yang dinamakan dengan sholat itu tadi yaitu semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Baik, kemudian apa semua? Yaitu ada pertanyaan, mengapa kita harus sholat? Ya? Mengapa kita harus sholat? Karena sholat itu anak bapak semua memiliki banyak manfaat dan tujuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat. Kenapa Allah perintahkan kepada kita? Karena di dalam proses pelaksanaan ibadah sholat ini sangat banyak memiliki manfaat dan tujuannya. Karena melalui sholat, seorang muslim dapat memperkuat hubungan spiritualnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya anak semua ketika kita berdiri, ya, ketika kita berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam sholat, pada hakikatnya kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kita sedang berinteraksi dengan Allah ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Sehingga dengan melaksanakan ibadah sholat ini, seorang muslim dapat memperkuat hubungan spiritualnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim bisa memurnikan hatinya, ya, dan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Masjid dua kiblat, ya. Baik anak bapak semua, sekarang kita lanjutkan yaitu tentang zikir, ya. Kita lanjutkan tentang zikir. Nah, apa yang dinamakan dengan zikir, ya? Kalau secara bahasanya zikir itu kan mengingat, ya. Zikir itu mengingat, ya. Di sini kita lihat zikir itu apa?
Zikir itu artinya adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala anak-anakku semua, berarti itu namanya sedang berzikir, ya. Itu sedang berzikir, ya. Nah, di sini kita lihat berzikir itu dapat dilakukan yaitu di mana saja, kapan saja berzikir itu boleh kita lakukan. Ketika kita sedang di kendaraan, boleh kita berzikir, kita baca misalnya subhanallah, alhamdulillah, ya. Itu namanya zikir. Ketika di rumah boleh kita berzikir, boleh. Di mana saja boleh kita berzikir. Yang arti zikir ini adalah dalam dalam hal mengingat kepada Allah. Namun ada hal-hal ataupun tempat-tempat yang mungkin kurang baik kita berzikir. Seperti misalnya sini kita lihat ketika sedang buang air kecil ataupun buang air besar, itu silakan kita jauhkan. Tidak boleh kita berzikir karena itu tempat yang tidak bagus, ya. Nah, kemudian di sini selanjutnya Pak semua kita lihat mengapa kita harus berzikir, ya. Mengapa kita harus berzikir? Karena dengan berzikir itu anak-anakku semua dapat membantu memfokuskan pikiran kita kepada Allah. Dengan kita melaksanakan zikir, dengan kita berzikir kepada Allah, itu bisa, apa manfaatnya? Bisa membantu memfokuskan pikiran kita kepada Allah. Membantu mengingatnya dalam segala hal. Bisa membantu memperoleh ketenangan, kebahagiaan di dalam kehidupan ini anak-anakku semua. Karena dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Jadi salah satu anak-anakku semua manfaat daripada melaksanakan zikir kepada Allah itu adalah bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah itu akan menenangkan hati kita, akan mententeramkan hati kita. Rasa gundah gelisah itu yang ada dalam hati kita akan hilang ketika kita berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa semua yang terakhir kita lihat di sini, manfaat menunaikan ibadah sholat, ya. Ada beberapa manfaat ketika kita sudah mempraktekkan ataupun sudah kita mengamalkan menunaikan ibadah sholat itu. Yang pertama insya Allah yang akan kita dapatkan itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua adalah sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan sekian banyak rezeki kepada kita, sekian banyak nikmat kepada kita. Jadi dengan kita melaksanakan ibadah sholat, itu adalah sebagai bukti rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dapat memancing rezeki. Yang keempat, menjadi obat kesedihan. Sedangkan yang kelima, melatih kedisiplinan. Yang keenam, mendidik manusia menjadi bersih. Yang ketujuh, memperkokoh rasa persaudaraan antara muslim. Kemudian manfaat zikir, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, termasuk manfaat zikir itu adalah, yaitu ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Itu dengan berzikir kepada Allah, insya Allah akan mententeramkan hati kita, akan menenangkan hati kita. Di sini dijelaskan lagi, manfaat zikir itu termasuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa mensucikan, memuji, mengagungkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disiplin dalam segala hal, santun dalam ucapan dan perbuatan, dijamin masuk surga dan terhindar dari api neraka, ya. Nah, baik anak-anak semua, mungkin pembelajaran kita pada hari ini yaitu tadi tentang materi menghadirkan sholat dan zikir di dalam kehidupan kita. Kita cukupkan sampai di sini. Tentunya kita menutup pembelajaran kita hari ini dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.